Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Allah, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami ingin menghayati kebenaran sabda-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, biarlah kami menjadi mengerti akan kehendak-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian tentang sukacita atas jemaat. Inilah kesaksian Alkitab. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebab firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya semua manusia mereka yang mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan rindu melakukan kebenaran sabda Allah dalam hidup beriman setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang diberikan oleh lembaga penerbit GPB Departemen Teologi, yakni hidup spiritualitas yang berkualitas. Ya, kasih Tuhan, mungkin kita sama-sama pernah mendengar kesaksian tentang seorang bapak yang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kerjanya dan memilih untuk mencari uang melalui satu aktivitas kegiatan yang tidak populer. Dari pekerjaannya dia mundur dan dia memilih untuk mengayuh becak. Setelah dia tersangon, dia melanjutkan usahanya dengan mengayuh becak, dan semua tugas yang dia lakukan atau pekerjaan yang dia pilih ini walaupun tidak populer, tetapi dia lakukan dengan sukacita karena dengan satu tujuan, dia ingin membiayai putri terkasihnya untuk menyelesaikan perkuliahannya. Selain dia mengayuh becak, dia juga memilih pekerjaan sebagai penjaga sekolah. Nama ayah ini atau nama bapak ini adalah Bapak Mulyono. Dan apa yang dia upayakan atau apa yang dia usahakan semuanya berbuah manis. Hasil jeripayahnya, hasil usahanya tidak sia-sia, dan anaknya pada tanggal 10 Juni tahun 2014 yang bernama Raine, putrinya, lulus dan ditetapkan sebagai wisudawati terbaik di Universitas Negeri
Semarang dengan IPK 3,96. Ya kasih Tuhan, keberhasilan studi dari Putri Pak Mulyono ini adalah merupakan satu kebanggaan dan sekaligus merupakan sukacita dari keluarga terkasih. Nah kasih Tuhan, bagi Rasul Paulus, alasan untuk bersukacita adalah karena orang Tesalonika yang Rasul Paulus layani melalui pemberitaan Injil juga memberi respon. Mereka percaya, mereka yakini tentang firman Allah. Dan mereka yakini itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi mereka meyakini sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami pertumbuhan. Kalau kita baca dalam ayat 13, pertumbuhan iman yang sungguh-sungguh. Mereka bukan sekedar percaya, dan mereka sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka menunjukkan kesetiaan iman mereka. Sekalipun di dalam kehidupan dan kenyataan hidup sehari-hari mereka berada dalam penderitaan. Mereka berada dalam penganiayaan. Tapi kesulitan hidup mereka tidak dipakai sebagai alasan untuk mereka berhenti untuk meyakini kasih Yesus atau untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sendiri merasa bahwa Allah berada juga di dalam pergumulan hidup mereka. Kasih Tuhan, kalau kita tarik pengalaman dari jemaat Tesalonika ini, atau ungkapan iman dari jemaat Tesalonika ini, maka bisa kita lihat di dalam situasi kita saat ini. Bukankah pandemi COVID-19 ini juga satu alasan bahwa kita berada dalam kecemasan, kita berada dalam ketakutan. Banyak orang yang memakai alasan ini untuk berhenti berpengharapan. Banyak orang yang memakai alasan ini untuk berhenti bersekutu. Tapi berkaca dari pengakuan, ungkapan iman dari jemaat Tesalonika, maka marilah kita juga mau melihat bahwa Allah ada dan hadir di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan hidup kita saat ini. Mereka menunjukkan inilah cara hidup dari orang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus tidak bersukacita karena penderitaan yang mereka alami, melainkan bersukacita karena kualitas iman yang ada dalam kehidupan jemaat. Penderitaan yang mereka tanggung memperlihatkan kesungguhan iman mereka dalam kesungguhan mengikut Yesus. Penderitaan mereka hanya sementara, dan ungkapan iman mereka, penderitaan itu akan digantikan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Ini iman. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mempunyai keberanian meyakini iman kita, mengekspresikan iman kita dalam kehadiran kita, sekalipun kita berada dalam ketidakenakan, sekalipun kita berada dalam pergumulan, sekalipun kita berada dalam penderitaan? Bisakah kita ekspresikan iman kita, meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan menggantikan semua itu dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita? Apakah alasan kita untuk bersukacita? Ini pertanyaan. Apakah karena kita mempunyai harta? Atau kita bersukacita dan bersyukur karena jabatan? Apakah kita bersukacita dan bersyukur karena status sosial? Karena keberhasilan pendidikan? Karena penampilan fisik yang menarik? Atau karena rasa aman? Atau ada hal-hal yang menguntungkan atau yang menyenangkan kita? Pembacaan kita mau mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa sukacita dan syukurnya orang Kristen bukan hanya karena ketiadaan masalah. Saya kali lagi mau katakan, sukacita dan ungkapan syukur orang Kristen jangan hanya karena ketiadaan masalah, tetapi sukacita dan rasa syukur orang Kristen karena kehadiran Kristus di dalam pergumulan dan keseharian hidup kita. Kasih Tuhan, inilah alasan sukacita yang ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan kebersamaan dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh jemaat Tesalonika ini adalah keyakinan yang bersifat kekal, bersifat tetap. Paulus memiliki alasan yang bernilai
kekal, yaitu sukacita karena mewartakan Injil dan melihat pewartaan Injil itu berubah melalui pertumbuhan iman, kesetiaan yang ditunjukkan oleh mereka yang kita layani. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, ketika kita melihat ada perkembangan, ada pertumbuhan dari saudara kita, mesti itu kita topang dalam doa, kita dukung dia. Jangan malah kita gontok-gontokan, kita saling mempersalahkan, kita saling mempersoalkan perkembangan dan pertumbuhan iman saudara kita. Kita topang mereka dalam doa sebagaimana apa yang dilakukan oleh Paulus. Dalam pembacaan kita hari ini, dia menunjukkan kesukacitaannya. Oleh karena dia melihat jemaat Tesalonika mengalami perkembangan dan pertumbuhan iman, menunjukkan kesetiaan imannya dengan kesungguhan. Sebagai orang percaya, kekasih Tuhan, kita juga mempunyai tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, panggilan pelayanan tidak hanya bagi saya, tidak hanya bagi presbiter, tidak hanya bagi pengurus perkat, tidak hanya bagi orang-orang yang melayani saja, yang kelihatan melayani dalam persekutuan, tapi juga bagi Bapak Ibu dan saya sebagai jemaat, sebagai orang beriman, kita terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan kita dengan penuh sukacita dalam kesempatan atau dalam waktu apapun. Di mana Tuhan hadirkan atau di mana kehadiran kita, itu bukan satu kebetulan. Tuhan punya maksud. Oleh karena itu, cari tahulah apa maksud Tuhan dalam kehadiran kita di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati kekasih Tuhan, kita berdoa. Dalam sukacita hati kami, kembali kami datang menghampiri Dikau ya Bapa. Kami mau mengucap syukur atas perkembangan dan pertumbuhan iman yang boleh kami saksikan di dalam kehidupan berjemaat GPB Kasih Karunia. Dengan kami mempunyai satu keberanian untuk bersama-sama saling menopang. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan itu merupakan wujud iman kami yang kami nyatakan dalam kehidupan dan kebersamaan kami yang saling mendukung, saling menopang secara khusus dalam pengharapan kami untuk pelunasan lahan tanah gereja. Mari Tuhan berkati dan kuduskan umat-Mu, jemaat-Mu dalam usaha kerja dan rumah tangga. Berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi alat tangan-Mu ya Allah, yang melakukan tugas pelayanan kami, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di dalam kehidupan rumah tangga, mendampingi anak-anak kami, maupun juga di dalam kehadiran kami bersaksi di tengah-tengah masyarakat dan keluarga besar. Terima kasih ya Bapa yang kudus, biarlah apa yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan iman dari umat-Mu ini boleh membuat kami semakin bersuka cita, mengangkat hati bersyukur, seraya mengaku bahwa apa yang terjadi dalam persekutuan umat-Mu ini semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami serahkan pelayanan jemaat-Mu. Tuhan berkati presbiter, Tuhan berkati segenap unsur pelayanan pelkat, Tuhan berkati komisi-komisi, Tuhan berkati juga semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan musik gereja, pelayanan multimedia, pelayanan parkir, pelayanan karyawan-karyawati, bahkan kami segenap umat-Mu Tuhan. Rangkulah erat kami dengan cinta kasih-Mu, biarlah kami boleh senantiasa aman karena kami bekerja, kami melayani karena Tuhanlah yang menopang dan menguatkan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang sedang berada dalam kelemahan fisiknya oleh karena sakit. Mari Tuhan berkati mereka, obat-obat yang mereka pakai, tangan yang merawat, semua sarana kesehatan yang ada di sekitar hidup mereka. Jamah dan kuduskan ya Tuhan, sehingga pada saatnya kami boleh melihat ada kekuatan baru, kepulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi dalam hidup dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami yang datang dengan kerendahan hati kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati, bahkan senantiasa menopang kami di dalam kebersamaan sebagai jemaat GPB Kasih Karunia Badung Bali ini. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, sahutilah doa dan syukur kami, karena kami pertaruhkan doa ini di dalam kemurahan tangan kasih-Mu ya Allah, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.